Aturan OJK 90 hari. Nah, ini kalian masih bertanya-tanya nih. Sudah telat 90 hari, apakah si DC pinjol ini akan berhenti menagih? Saya nggak bosen-bosen nih bahas masalah ini, karena menarik banget buat dibahas. Simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan bahas masalah seputar keuangan, seputar pinjaman online, aplikasi, dan berita-berita pinjol. Oke, langsung saja nih, nggak usah basa-basi. Oke, ini saya akan bahas masalah 90 hari hutang pinjol. Nah, untuk kalian yang sedang gagal bayar di aplikasi apapun ya, khususnya di aplikasi legal, dan masih belum bisa melunasi hutang tagihannya, padahal peraturan OJK bilang kalau sudah lewat 90 hari, hutangnya hangus dan nggak bisa ditagih. Tapi kalau masih ada yang nagih, itu gimana bang? Begini penjelasannya teman-teman ya. Untuk kalian yang mungkin sudah sering ya dengar peraturan ini gitu, kalian sudah baca, mungkin ini akan jadi angin segar kalian. Mungkin kalian wah seneng banget nih kalau baca berita seperti ini gitu kan. Atau ada yang belum tahu tentang peraturan OJK lewat 90 hari. Kalau kreditur ini atau nasabah yang galbah itu nggak boleh ditagih lagi, alias hutangnya hangus. Nah, ini khusus pinjol legal ya, bukan yang ilegal. Kalau ilegal mah tabrak aja lah, dia emang nggak punya peraturan. Nah, masalah ini sebenarnya masalah basi banget. Dari dulu kita tahu ya, dan kita paham. Kalau kita lihat dari portal berita ya dimanapun yang saya buka ini nih, masalah tagihan 10 hari, kalau pinjol itu nggak boleh ditagih lagi. Ya ini saya baca pun akhirnya banyak juga pinjol yang melanggar. Akhirnya jadi omong kosong aja gitu kan. Mungkin buat kalian yang sedang gagal bayar, melihat berita ini atau membaca berita ini dan segala peraturannya, mungkin akan merasa sedikit lega banget. Wah, gokil nih 90 hari udah nggak ditagih lagi nih, pasti tenang dong utangnya 90 hari. Terus kalian berpikir ya udahlah ya, kalau emang masih belum 10 hari, saya masih punya hutang, ya masih wajar lah ya, nggak apa-apa kalau ditagih gitu. Tapi faktanya pas lewat 90 hari kok masih ada yang nagih gitu. Jadi begini teman-teman ya, di Indonesia yang namanya peraturan udah nggak umum deh, udah nggak heran kalau peraturan itu dilanggar. Lagian aturan itu nggak ada sanksinya, itu cuma teguran aja ya nggak, cuman regulasi doang. Dan juga para pinjol ini punya alasan kenapa 90 hari mereka masih nagih, karena ada peraturan juga bahwa setelah 90 hari mereka dibebaskan oleh peraturan OJK untuk menggunakan jasa pihak ketiga. Data kalian dialihkan ke pihak ketiga. Makanya kalian sering dong lihat ada chat yang mengaku kami dari MBA konsultan, kami dari pihak ketiga, kami dari lain-lain lah. Ya enggak? Nah, ciri-cirinya kalau kalian data sudah dilimpahkan pihak ketiga, itu biasanya kalian sering banget mereka diakhiri dengan kirimkan bukti transaksi jam segini. Kenapa seperti itu bang? Nah, itu buat laporan pihak ketiga kepada pihak pinjolnya kalau mereka sudah menagih dan sudah bekerja. Nah, jadi peraturan awal 90 hari itu, kalau ada peraturan kedua yang boleh pakai jasa pihak ketiga, yaitu sama saja bohong. Yang pada faktanya kalian akan tetap ditagih oleh para pihak DC-nya itu. Pihak ketiga itu ada dari DC desk call-nya aja, atau mungkin dari menagih melalui telepon, atau ada yang chat kalian dengan kata-kata kasar, intimidasi. Yang udah pasti itu mereka itu pihak ketiga. Bahkan untuk DC lapangan aja itu pun pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu membuat gimana caranya para kreditur garbal ini yang bayar dengan ancaman-ancaman yang menakut-nakuti dan mengancam-ancam. Karena mereka bekerja berdasarkan target, berdasarkan tekanan dari perusahaan-perusahaan pinjol yang mereka pegang. Bisa disimpulkan ya teman-teman ya, kenapa para DC itu sering mengintimidasi, mengancam kalian yang gak jelas banget lah. Nah, hal ini sebenarnya akan merugikan pihak pinjolnya, karena nanti pinjol akan kena sanksi karena ulah-ulah dari DC-DC-nya. Bahkan DC lapangan itu banyak banget dari outsourcing yang saya bilang tadi, pihak ketiga yang datang sebagai oknum DC itu sebenarnya ada pihak ketiga yang ngaku-ngaku dari pihak inilah, dari pinjol inilah. Bisa jadi dia pas nagih ke pintu ini bilangnya pinjol ini, pas nagih ke pintu yang lain bilang aja pinjol itu. Nggak jelas lah. Nah, kesimpulan video kali ini, kalau kalian ditagih lewat di bawah 90 hari, itu bisa jadi yang nagih masih di pihak internal.
Bahkan ya sebulan aja kalian sudah dilimpahkan ke pihak ketiga. Tapi biasanya lewat dari 10 hari itu yang nagih itu udah pasti pihak ketiga. Tapi santai ya, biasanya bulan keempat, kelima, keenam itu teror-teror itu akan reda. Kalau ada desi gimana bang? Hadapi aja, santai lah. Pokoknya sama seperti yang lain. Ya kalian jangan gali lubang tutup lubang dan kuatin mental. Oke, itu saja teman-teman ya video penjelasan dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.